Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu fi adabi al-qiraati wa huwa mudhamu al-kitabi wa maqsuduhu. Bab ke-6 tentang adab-adab membaca Al-Quran. Dan atau bab ini adalah bagian terbesar dari kitab ini dan tujuan utamanya. Hadza al-babu huwa maqsudul kitabi wa huwa muntasirun jiddan wa ana usiru ila atrafin min maqasidihi karahatal italah wa khawfa ala qari'ihi minal al-malah. Bab ini adalah inti tujuan dari kitab ini dan ia sangat luas pembahasannya, dan saya atau penulis akan mengisyaratkan kepada poin-poin penting dari maksud-maksudnya karena membenci perpanjangan kalam atau bertele-tele dan karena khawatir akan munculnya rasa bosan pada pembacanya. Fa'awwalu dzalika annahu yajibu 'alal qari'il ikhlasu kama qaddamnahu wa mura'atul adabi ma'al Qur'an. Fayambaghi ayyastahdira fi nafsihi annahu yunajillaha ta'ala wa yaqra'a ala hali man yarallaha ta'ala fa innahu illam yakun yarahu fa innallaha ta'ala yarahu. Maka yang pertama dari hal itu bahwasanya wajib bagi pembaca untuk ikhlas sebagaimana yang telah kami kemukakan di awal dan menjaga adab bersama Al-Quran. Maka seyogyanya ia menghadirkan dalam jiwanya bahwasanya ia sedang bermunajat atau dengan Allah Ta'ala, dan ia membaca dalam kondisi seseorang yang melihat Allah Ta'ala, karena jika ia tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah Ta'ala melihatnya. Lanjut, faslun fi istihbabi as-siwaki lil qiraatil Qur'an. Pasal tentang disunahkannya bersiwak untuk membaca Al-Quran. Wa yambaghi idza arada al-qira'ata ayyunadzifa famahu bisiwaki wa ghairihi. Dan seyogyanya apabila ia hendak membaca Al-Quran untuk membersihkan mulutnya dengan siwak atau selainnya. Wal ikhtiyaru fis siwak ayyakuna bi'udin min araki wa yajuzu bisairil idani wa bikulli ma yanadhifu kal khirfatil khashinati wal i'usnani wa ghairi dhalik. Dan yang terpilih atau yang paling utama dalam bersiwak, hendaklah menggunakan sebatang kayu dari pohon arak
dan boleh menggunakan seluruh jenis kayu lainnya, serta dengan segala sesuatu yang dapat membersihkan, seperti kain yang kasar, atau usnan, atau sejenis tumbuhan pembersih, dan selain hal tersebut. Wa fi husulihi bil isba'i al khasinati thalathatu aujuhin li ashabi Syafi'i rahimahullah. Dan mengenai apakah keutamaan siwak bisa didapat dengan jari yang kasar, ada 3 pendapat di kalangan asbab murid pengikut madhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Asyharuha annahu la yahsulu. Yang paling masyhur di antara pendapat tersebut bahwasanya hal itu tidak didapatkan. Wathani yahsulu, dan yang kedua bisa didapatkan. Atsalitu yahsulu illam yajid ghairaha wala yahsulu in wajada. Dan yang ketiga bisa didapatkan jika ia tidak menemukan selain jari tersebut, dan tidak didapatkan jika ia menemukan alat pembersih lain. Wa yastaku ardon mubtadi'a bil janibil aimani min famihi wayanwi bihil ityan bis sunnah. Dan ia bersiwak secara melebar dimulai dari sisi sebelah kanan dari mulutnya, dan ia berniat dengannya untuk menunaikan kesunahan. Qala ba'dul ulama'i yaqulu 'indas siwaki Allahumma barikli fihi ya arhamar rahimin. Sebagian ulama berkata, ia mengucapkan ketika bersiwak, ya Allah, berkahilah bagiku di dalamnya, wahai Zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Qala al-Mawaridiyyu min ashabis Syafi'iyah yustahabbu ayyastaka fi dhahiri asnani wa batiniha wa yumirras siwaka ala atrafi asnanihi wa karasi adrasihi. Al-Mawardi yang termasuk dari kalangan asbab Asy-Syafi'i berkata, disunahkan bersiwak pada bagian luar gigi dan bagian dalamnya, serta menjalankan siwak pada ujung-ujung giginya dan bagian geraham tempat mengunyah. Wasaqfi halqihi imraron rafiqan, dan langit-langit mulutnya dengan sapuan yang lembut. Qalu wa yambaghi ayyastaka bi'udin mutawassitin la syadidil ubusati wala syadidir rutubati fa innis tadda yubsuhu layanahu bil ma wala ba'sa bis
isti'mali siwaki ghairihi biidnihi. Para ulama berkata, dan seyogyanya ia bersiwak dengan kayu yang sedang ukurannya atau kekerasannya, tidak terlalu keras atau kering dan tidak pula terlalu basah atau lembek. Jika kayunya terlalu kering, ia melembutkannya dengan air dan tidak mengapa menggunakan siwak orang lain atas izinnya. Wa amma idza kana famuhu najisan bidamin aw ghairihi fa innahu yukrahu lahu qiraatul qur'ani qabla ghaslihi wa hal tahrumu. Qala Ruyaniyu min ashabis Syafi'i radhiyallahu anhu an walidihi yahtamilu wajhaini. Adapun apabila mulutnya terkena najis berupa darah atau selainnya, maka sesungguhnya dimakruhkan baginya membaca Al-Quran sebelum membasuhnya. Dan apakah hal itu diharamkan? Ar-Ru'yani dari kalangan asbab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu meriwayatkan dari ayahnya berkata, mengandung dua kemungkinan pendapat. Faslun bi hukmi qiraatil Al-Qur'an bi ghairi taharah. Pasal tentang hukum membaca Al-Qur'an tanpa bersuci. Wa yustahabbu ayyaqra'a wa huwa ala taharati fa in qara'a muhditsan jaza bi ijma'il muslimina wal ahaditsu fihi katsiratun ma'rufah. Dan disunahkan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci. Namun jika ia membaca dalam keadaan berhadas atau hadas kecil, hukumnya boleh berdasarkan ijma' kaum muslimin. Dan hadis-hadis mengenai hal ini sangat banyak lagi ma'ruf atau diketahui secara luas. Qala Imamul Haramaini rahimahullah ta'ala wala yuqalur takaba makruhan bal huwa tarikun afdola fa illam yajidil ma'ah tayammama wal mustahadatu fi zamanil makhumi bi annahu tuhrun hukmuha hukmul muhditsi. Imam Al-Haramain rahimahullah ta'ala berkata, dan tidak dikatakan bahwa dia telah melakukan perbuatan makruh, melainkan dia hanya meninggalkan yang paling utama. Jika ia tidak menemukan air, maka ia bertayamum, dan wanita yang
istihadhah pada waktu yang dihukumi sebagai masa suci, hukumnya sama seperti hukum orang yang berhadas kecil. Wa ammal junubu wal haidu fa innahu yahrumu alaihima qiraatul Qur'an sawaun kana ayatan au aqalla minha wa yajuzu lahuma ijra'ul Qur'ani ala qulubihima min ghairi talaffudhi bihi wa yajuzu lahuman nadharu fil mushafi wa imraruhu alal qalbi wa ajma'al muslimuna ala jawazi tasbihi wat tahlili wat tahmidi wat takbiri was sholati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalika minal adhkari lil junubi wal haidhi. Adapun orang yang junub dan wanita yang haid, maka sesungguhnya diharamkan atas keduanya membaca Al-Quran, baik itu satu ayat penuh maupun kurang dari satu ayat. Namun boleh bagi keduanya mengalirkan Al-Quran dalam hati mereka tanpa melafazkannya dengan lisan. Dan boleh bagi keduanya melihat ke dalam mushaf serta membayangkannya di dalam hati. Dan kaum muslimin telah sepakat atas dan telah sepakat atas bolehnya bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir, lalu bersolawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan zikir-zikir lainnya selain itu bagi orang junub dan wanita haid. Qala ashabuna wa kadza idza qala li insan khudhil kitaba biquwwatin wa qasada bihi ghairal qur'ani fahuwa jaizun wa kadza ma asbahahu qalu wa yajuzu lahuma ayyaqula indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idza lam yaqsidal qari'ah. Qala, berkata ashabuna, sahabat-sahabat kami, begitu pula jika salah seorang dari keduanya berkata kepada orang lain, ambillah kitab itu dengan kuat, dan ia bermaksud dengannya selain niat membaca Al-Quran, maka hal itu boleh. Dan begitu pula ungkapan yang menyerupainya, mereka berkata
dan boleh bagi keduanya untuk mengucapkan ketika tertimpa musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun apabila mereka berdua tidak berniat membaca Al-Quran. Qala ashabuna al-khurasaniyun wa yajuzu ayyakula inda rukubi tabah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inda du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar idza lam yuqsad bihil Qur'an. Sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama Khurasan berkata, dan boleh bagi keduanya mengucapkan ketika menunggangi kendaraan. Doanya, Maha Suci Zat yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan ketika berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Apabila tidak dimaksudkan dengannya sebagai bacaan Al-Quran. Qala Imamul Haramaini fa in qalal junubu bismillahi awi alhamdulillahi fa in qasadal qiraata asa wa in qasadat dzikra au lam yaqsid syai'a lam ya'tham wa yajuzu lahuma qira'atu ma nusihat tilawatuh ka asy-syaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Imam Al-Haramain berkata, maka jika ada orang yang junub mengucapkan bismillah atau alhamdulillah, lalu ia meniatkannya sebagai bacaan Al-Quran, ia telah bermaksiat atau berdosa. Namun, jika ia meniatkannya sebagai zikir atau tidak berniat apa-apa, ia tidak berdosa. Dan boleh bagi keduanya membaca ayat yang telah dihapus redaksi tilawahnya, seperti kalimat ini. Faslun fit tayamumi liqiraatil Qur'an. Pasal tentang tayamum untuk membaca Al-Quran. Idza lam yajidil junubu awil haidhu ma'a tayammama wa yubahu lahul qira'atu was-salatu wa ghairuhuma fa in ahdatha harumat alaihi salatu walam tahrum alaihil qira'atu
wal julusu fil masjidi wa ghairuhu huma mimma la yahrumu 'alal muhdithi kama idza tasala thumma ahdatha wa hadza mimma yus'alu anhu wa yustaghrabu fayuqalu junubun yumna'u minas sholati wala yumna'u min qiraatil qur'ani wal julusi fil masjidi min ghairi darurah kaifa suratuhu fahadihi surah. Apabila orang junub atau wanita yang haid tidak menemukan air, maka ia bertayamum dan menjadi boleh baginya membaca Al-Quran, sholat, serta aktivitas lainnya. Kemudian jika ia berhadas kecil setelah tayamum itu, maka haram atasnya melakukan sholat, tetapi tidak haram atasnya membaca Al-Quran, duduk di dalam masjid, dan perkara lainnya yang tidak diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, sebagaimana halnya jika dia mandi wajib kemudian berhadas kecil. Dan ini termasuk masalah yang sering dinyatakan dan dianggap aneh, sehingga dipertanyakan, ada orang junub yang dilarang sholat namun tidak dilarang membaca Al-Quran dan duduk di dalam masjid tanpa adanya kondisi darurat. Bagaimana gambaran kasusnya? Maka inilah gambarannya. Tsumma farqa fima dzakarnahu baina tayammumil junubi fil hadori wasyafari wa dzakara ba'da ashabis syafi'i annahu idza tayammama fil hadoris tabahas salata wala yaqra'u ba'daha wala yajlisu fil masjidi was-sahihu zawazu dzalika kama qaddamnahu. Kemudian tidak ada perbedaan pada apa yang telah kami sebutkan antara tayamumnya orang junub saat mukim maupun saat safar atau berpergian. Dan sebagian asbab asy-Syafi'i menyebutkan bahwasanya jika ia bertayamum dalam keadaan mukim, ia hanya boleh melakukan sholat dan tidak boleh membaca Al-Quran setelah sholat tersebut, serta tidak boleh duduk di dalam masjid. Namun pendapat yang sahih, ada bolehnya hal tersebut sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya. Walau tayammama was-shola wa qara'a tsumma aradat tayammuma li hadathi aw li fari
dotin ukhra au li ghairi dzalika fa innahu la yahrumu alaihil qiraatu alal madhabis sahihil mukhtari. Dan sekiranya ia telah bertayamum, sholat dan membaca Al-Quran, kemudian ia melihat air yang wajib baginya untuk menggunakannya, maka sesungguhnya seketika itu haram atasnya membaca Al-Quran serta seluruh perkara yang diharamkan bagi orang junub sampai ia mandi wajib. Sekian untuk bab yang ke-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.